Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 8 Mei 2024 dalam pekan ke-6 Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami hunjukkan atas hari baru ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu yang menjadi jalan kebenaran kami. Tolonglah kami untuk melaksanakan sabda-Mu melalui tindakan nyata kami di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun kami berada. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru bagi kami untuk menjadi lebih baik, belajar melakukan hal yang benar seturut rencana keselamatan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15 lalu ayat 22 sampai dengan bab 18 ayat 1. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka
harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dariku. Demikianlah sabda Tuhan. Pelaku dan penyaksi kebenaran. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Apa itu kebenaran? Tentu kita masih ingat siapa yang mengajukan pertanyaan itu kepada Yesus saat Ia sedang diadili. Tanpa disadari, situasi saat itu seperti terbalik. Bukan Yesus yang sedang diadili, tetapi justru Pilatuslah yang menghadap Yesus dan seperti sedang diadili. Sampai di titik itu, Pilatus hanya sempat bertanya tanpa pernah memperoleh jawaban, karena kemudian ia sibuk dengan pemikirannya sendiri. Ia memilih mengikuti tuntutan massa, walau ia tahu dan telah menegaskan hal itu bahwa Yesus sebenarnya tidak bersalah. Ia mengambil sikap mencuci tangan untuk segala hukuman yang dijatuhkan, menyesuaikan keputusannya dengan permintaan orang banyak. Mendengarkan pelbagai wawancara, entah di YouTube, televisi, atau media massa lainnya, saya memperhatikan banyak orang berpendapat atau mengambil sikap dalam menentukan karir, keputusan hidup, bahkan langkah politik dalam hidup bernegara yang saling silang, tetapi tiap-tiap orang mempunyai argumentasinya masing-masing yang tentunya menganggap dirinya lah yang paling benar. Dalam situasi seperti ini, kita jadi bertanya, yang mana yang benar? Dan pertanyaan Pilatus 2000 tahun yang lalu itu secara umum menjadi pertanyaan kita juga saat ini. Apa itu kebenaran? Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Yesus, sepatutnya kita bersyukur karena roh kebenaran yang bersama Yesus dan Bapa menjadi daya ilahi yang membawa kita secara pribadi mengalami Allah yang Maha Kuasa yang mengatasi segala sesuatu. Kebenaran ilahi telah dipersaksikan sendiri oleh Yesus sepanjang hidupnya. Tapi kebenaran yang disampaikan oleh Yesus di depan Pilatus tidak tertangkap oleh Pilatus karena ia tidak membuka diri kepada sang kebenaran itu sendiri. Kita sebagai manusia yang terbatas dan berdosa
sering tidak dapat mengerti dan kurang mempercayai kebenaran dari Allah dengan kemampuan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus yang mengajar kita. Kita perlu dukungan dari Roh Kudus untuk mengimani kemenangan Kristus yang menuntun kita di jalan yang benar. Seperti kata Yesus, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus memberi jaminan bahwa para murid-Nya tidak akan ditinggal sendirian. Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itu akan melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh Yesus. Roh Kudus menolong orang yang percaya untuk membedakan yang benar dari yang salah. Orang yang percaya inilah orang-orang yang mau terbuka kepada Yesus. Karena jika kita membuka hati terhadap Kristus, Ia akan hadir dalam hidup kita. Dan tanda terpenting bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita adalah apabila kita menjadi pelaku dan penyaksi kebenaran. Itulah pula yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada bangsa Yunani yang ceritanya kita dengar pada bacaan pertama. Kata Paulus di Athena, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal." Paulus cukup cerdik melakukan pendekatan kepada bangsa Yunani dari kebiasaan pemujaan mereka seperti itu. Ia menegaskan, "Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Baru kemudian ia menjelaskan Allah seperti apa yang diperkenalkannya. Memang tidak semua orang langsung percaya, tetapi beberapa orang yang bersikap terbuka menjadi percaya dan menggabungkan diri dengan Paulus. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sungguh terbuka dan percaya pada Yesus dan membiarkan Roh kebenaran memimpin kita di jalan Tuhan? Apakah kita menjadi pelaku dan penyaksi kebenaran? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk daya ilahi yang Kau limpahkan bagi kami. Semoga dengan penerangan Roh kebenaran, kami senantiasa memberi kesaksian hidup kepada orang-orang di sekitar kami melalui sapaan, keramahan, dan sikap saling berbagi, sehingga keberadaan kami menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami hunjukkan dengan pengantaraan Kristus Putramu terkasih yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.